Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai aturan kosinus. Selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja Matematika Teman Kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Langsung saja, untuk aturan kosinus, ini nanti digunakan untuk menentukan unsur-unsur pada segitiga. Biasanya nanti yang sudah diketahui itu ukuran sebuah sudut dan dua sisi yang mengapitnya, atau bisa juga diketahui panjang ketiga sisinya. Jadi berbeda dengan aturan sinus. Nah, di sini ada segitiga ABC. A kecil itu panjang sisi di depan sudut A, untuk B kecil di situ panjang sisi di depan sudut B, dan C kecil itu panjang sisi di depan sudut C. Aturan kosinus ya, maaf. Tadi diketahui satu sudut, satu sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Jadi misalnya di sini, misalkan diketahui sudut A, nanti juga diketahui sisi B dan sisi C. Perhatikan untuk aturan kosinus, pasti nanti yang diketahui itu variabelnya berbeda. Jadi di sini ya, maksudnya variabelnya berbeda itu seperti ini. Di sini misalnya yang diketahui sudut A, pasti nanti sisi B dan sisi C, sehingga yang diketahui itu ada variabel sudut A, kemudian sisi B dan sisi C. Jadi di sini A, B, C itu beda. Jadi ketiga unsur yang diketahui pasti variabelnya berbeda. Ini untuk aturan kosinus. Tapi kalau aturan sinus seperti yang kemarin, pasti ada variabel yang sama. Misalkan kalau aturan sinus kemarin, sudut A, kemudian panjang sisi A dan panjang sisi B. Nah, seperti ini. Jadi pasti ada variabel yang sama. Jadi sudut A, panjang sisi A, dan panjang sisi B. Ini pasti ada variabel yang sama, nanti harus menggunakan aturan sin. Tapi jika variabelnya ketiganya berbeda, itu pasti nanti menggunakan aturan cos. Nah, selain diketahui satu buah sudut dan dua sisi yang mengapitnya, bisa juga nanti yang diketahui itu ketiga sisinya. Jadi bisa saja A, B, dan C. Jadi ketiga sisinya semuanya diketahui, nanti mencari sudutnya. Nah, untuk rumusnya aturan kosinus, di sini untuk mencari panjang sisi A, itu rumusnya A kuadrat sama dengan sisi yang lain B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Jadi kalau yang dicari panjang sisi A, pasti nanti di sini cos sudut A. Pasti variabelnya sama-sama A. Begitu juga untuk B. Untuk mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Untuk C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Jadi sama-sama di sini mencari panjang sisi C, sudutnya yang digunakan yaitu sudut C. Nah, langsung saja masuk ke soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 25 cm, B 12 cm, dan C 20 cm. Nah, di sini yang diketahui ketiga sisinya. Yang akan kita cari, tentukan cos A. Berarti nanti kita harus menggunakan rumus yang ada cos A-nya. Kalau ada cos A, berarti kita mencari panjang dari A. Sehingga di sini A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Bentar, saya ganti warna. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya di sini 25 kuadrat sama dengan B-nya 12 kuadrat ditambah C 20 kuadrat dikurangi 2 kalikan 12 dikalikan 20 cos A. Di sini 25 kuadrat itu 625 sama dengan 144 ditambah 20 kuadrat itu 400 dikurangi di sini berarti 2 dikalikan dengan 240 berarti di sini 480 cos A. Maka di sini 625 itu sama dengan
di sini 544 dikurangi 480 cos A. Sehingga saya pindah ruas, 625 dikurangi 544 sama dengan negatif 480 cos A. Sehingga di sini nilainya 625 dikurangi 544 yaitu 81 sama dengan negatif 480 cos A. Sehingga di sini nilai dari cos A itu 81 per negatif 480. Nah, hasilnya ini jadi nilai cos A yaitu min 81 per 480. Jadi sangat mudah untuk menentukan nilai dari cos A, tinggal dimasukkan ke rumus saja. Kemudian untuk soal selanjutnya, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 7 cm, C 5 cm, dan sudut B 60 derajat. Jadi 60 derajat ya. Tentukan panjang sisi B. Nah, ini karena yang ditentukan, yang akan dicari itu sisi B, berarti di sini rumus yang digunakan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 AC cos B. Sehingga di sini B kuadrat sama dengan A kuadrat 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 7 kali 5 kali cos B nya 60 derajat. B kuadrat sama dengan 49 ditambah 25 dikurangi 70 cos 60 derajat itu nilainya setengah. Sehingga di sini B kuadrat sama dengan 49 ditambah 25 berarti di sini 74 dikurangi 35. Maka di sini B kuadrat sama dengan 39. Ini nilai dari B kuadrat. Sehingga di sini nilai dari B itu sama dengan akar dari 39. Jadi di sini tentukan panjang sisi B itu nilainya akar 39. Nah, ini ada dua contoh soal untuk aturan kosinus. Untuk soal lebih jelasnya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Saya gabungkan dengan aturan sinus. Jadi agar kalian bisa paham soal mana yang harus dikerjakan dengan aturan sin, mana yang harus dikerjakan dengan aturan cos. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada yang ditanyakan, nanti bisa kalian komen di YouTube ini ya. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.